Selamat malam saudara-saudara, berjumpa kembali dengan saya di dalam Pekan Pentakosta di hari yang kelima ini. Nah, di hari yang kelima ini kita akan membahas soal kedisiplinan rohani. Saudara-saudara, selama mengikuti doa malam ini, saudara nanti bisa melihatnya di dalam tayangan. Jadi saudara bisa menyanyikan lagu diiringi dengan instrumen, lalu juga saudara bisa berdoa masing-masing di rumah. Selamat mengikuti doa ini. Mari saudara-saudara, kita memulainya dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu mempunyai waktu bagi kami. Saat ini kami berdoa kepadamu agar kiranya memberkati kami di dalam perenungan kami dalam masa Pentakosta yang ketiga ini. Ajarlah kami agar kami dapat melakukan nantinya disiplin rohani seperti anakmu Ignatius dari Loyola, yang kisah hidupnya ingin kami pelajari dan hayati, agar kami juga dapat terus berada dekat dengan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan belajar mengenai Ignatius dari Loyola tentang disiplin rohani, ya. Mari kita menyimaknya dengan sepenuh hati supaya kita bisa belajar juga dari Ignatius Loyola untuk menerapkan disiplin rohani. Saya akan cerita sedikit mengenai Ignatius Loyola. Nah, saudara-saudara, Ignatius lahir pada tahun 1491 dengan nama Inigo Lopez de Loyola, ya. Pada tahun 1521 saat mempertahankan kota Pamplona melawan serangan Prancis, Ignatius terkena peluru meriam di kakinya. Nah, saudara-saudara, salah satu kakinya patah dan kaki yang lain remuk. Untuk menyelamatkan nyawanya, dokter melakukan beberapa kali operasi, ya, untuk Ignatius. Namun kondisi Ignatius itu terus memburuk dan bukan membaik, ya. Dan setelah menderita hampir selama 1 bulan, dokter mengatakan mengenai kondisi Ignatius kepada dia bahwa dia harus bersedia menghadapi kematian. Nah, saudara-saudara, pada tanggal 29 Juni 1521, bagian dari satu kakinya yang remuk tadi diamputasi. Nah, setelah masa penyembuhan inilah Ignatius mulai membaca buku apapun yang bisa dia temukan, ya. Nah, saudara-saudara, satu cerita khusus yang sangat mempengaruhi dia adalah De Vita Christi, ya, yaitu buku yang menceritakan tentang kehidupan Kristus. Nah, saudara-saudara, buku ini menafsirkan tentang kehidupan Kristus dan juga menyarankan latihan spiritual yang dibutuhkan oleh manusia untuk memvisualisasikan diri di hadapan Kristus. Nah, buku inilah yang nantinya saudara-saudara akan menjadi inspirasi latihan spiritual bagi Ignatius sendiri, ya.
Nah, saat terbaring di tempat tidur, Ignatius mulai berpikir dan akhirnya memiliki sebuah keinginan untuk menjadi pelayan Kristus yang penuh karya. Nah, saudara-saudara, pada musim semi tahun 1522, Ignatius akhirnya pulih dan pada tanggal 25 Maret 1522 dia memasuki biara Benediktin, ya, dan meninggalkan pakaian militernya karena dia dulu adalah seorang militer. Dia juga memberikan pakaiannya yang lain kepada orang miskin. Dan dia tidak pernah menggunakan kuda atau apapun, melainkan berjalan ke rumah sakit di kota Manresa. Padahal kakinya baru saja diamputasi. Nah, saudara-saudara, sebagai pengganti untuk tempat tinggal, ya, Ignatius melakukan pekerjaan apapun yang ada di sekitar rumah sakit. Dia bahkan mengemis untuk mendapatkan makanannya. Dan saat dia tidak bekerja atau mengemis, dia akan pergi ke goa dan melatih kerohaniannya. Nah, saudara-saudara, waktu-waktunya dalam doa dan kontemplasi membantunya untuk memahami siapa dirinya lebih baik. Nah, di dalam doa dan kontemplasinya juga dia juga mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik dan utuh tentang Tuhan dan apa yang menjadi rencana Allah bagi dia. Saudara-saudara, pada usia ke-38 tahun, dia masuk dalam College of Saint Barbe dari Universitas Paris. Nah, saudara-saudara, saat di Paris inilah akhirnya Ignatius bertemu dengan Peter Faber dan juga Franciscus Zaperia. Nah, saudara-saudara, mereka bertiga berteman dan Ignatius memimpin mereka dalam latihan spiritual. Nah, sejak saat itu banyak sekali orang lain tertarik dan segera untuk mengikuti latihan mereka. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kelompok mereka ini disebut sebagai the friend in the Lord, ya. Nah, dalam perkembangan waktunya nanti metode kontemplasi yang dilakukan oleh Ignatius itu akan menjadi sebuah aliran yang bernama Ignatian, ya. Nah, saudara-saudara, kalau Ignatius itu memiliki sebuah kedisiplinan rohani untuk melakukan kontemplasi, ya, untuk merenungkan sabda Tuhan dan apa rencananya di dalam kehidupannya, untuk bermeditasi, untuk melihat secara utuh siapa dirinya, ya, sehingga bisa mengobati luka-luka batin, ya, maka kita harus mengerti juga apa kata disiplin. Karena hanya dengan disiplin rohani, Ignatius bisa mencapai sebuah pengenalan tentang Allah yang utuh dan juga pengenalan tentang dirinya sendiri, ya. Nah, oleh karena itu, apa kata disiplin? Nah, saudara-saudara, disiplin ini dalam bahasa Yunani adalah gimnasia. Dalam bahasa Inggrisnya adalah gymnasium atau gimnastik. Nah, itu diterjemahkan sebagai latihan, ya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, disiplin itu adalah sebuah aktivitas yang sama, yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan, ya. Nah, pertanyaannya, lalu mengapa pembentukan rohani ini memerlukan latihan, ya? Nah, saudara-saudara, latihan jasmani itu membuat badan kuat, ya. Kalau kita sering berolahraga, kalau kita sering nge-gym, ya, badan kita akan terbentuk dan kita akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, saudara-saudara, sedangkan latihan rohani itu akan membuat kita saleh. Kita semakin ditanamkan bahwa yang benar adalah Allah dan Allah yang patut kita taati dan ikuti. Kita juga akan menjadi pribadi yang lebih kokoh dalam melawan godaan-godaan dari si jahat dan tetap berdiri teguh pada pilihan kita kepada Allah. Itulah kenapa kita memerlukan latihan rohani, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 di sana dikatakan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Itu kata Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus, saudara-saudara. Nah, saudara, ayat tersebut ingin menegaskan bahwa Rasul Paulus itu melakukan kedisiplinan rohani untuk memperkokoh imannya kepada Tuhan. Paulus menyadari bahwa bukan hanya jasmani yang perlu kita latih, tetapi juga spiritual kita, rohani kita perlu kita latih supaya kita semakin kuat, ya, di dalam Tuhan. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, kita disiplin melakukan sesuatu tuh. Seperti kalau pagi kita berjemur, ya.
Lalu setelah berjemur kita melakukan aktivitas, kita berolahraga atau jalan pagi berkeliling komplek ya bersama dengan anggota keluarga kita yang lain. Kita juga disiplin loh mencuci tangan setiap kita memakan sesuatu atau keluar rumah, kita memakai masker. Kita juga setelah makan mengkonsumsi vitamin. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita tetap sehat, supaya tubuh kita tetap kuat dalam melawan penyebaran virus corona. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, di tengah-tengah kedisiplinan kita menjaga kesehatan dan tubuh kita, apakah kita juga disiplin menjaga kondisi spiritual kita kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa kuat menghadapi pandemi ini jika kita tidak pernah punya disiplin rohani? Apakah kita lebih takut kepada virus ketimbang kepada Tuhan? Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dalam keadaan yang terbatas, di mana kakinya yang satu telah diamputasi, tidak menjadikan Ignatius meninggalkan disiplin rohani. Nah, justru di dalam keadaan tersebut, ia semakin bersemangat dan dia semakin menggebu-gebu melakukan kontemplasi dan juga disiplin rohani. Nah, bukankah kita juga saat ini mengalami keterbatasan seperti Ignatius? Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b sampai ke-8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, mengenai disiplin rohani ini, mari kita mau melakukan sebuah refleksi di dalam diri kita. Saudara, akar permasalahan disiplin rohani bukanlah semata-mata sebuah tekad, bukan, melainkan hasrat dan juga kerinduan kita kepada Tuhan. Di dalam kondisi COVID-19 ini, kita begitu rindu kepada saudara-saudara atau sahabat-sahabat kita yang lain, sehingga kita rela berjam-jam ngobrol lewat media online yang tersedia, saudara-saudara. Pertanyaannya lagi, apakah kita juga rindu kepada Tuhan dan bersedia berbicara dengannya setiap saat? Yang kedua, disiplin rohani yang seperti apa yang masih saudara lakukan sebelum dan juga selama pandemi COVID-19 ini? Bagikanlah kepada anggota keluarga saudara yang lain, sharingkanlah satu dengan yang lain agar memperkuat dan juga memberi contoh. Dan yang ketiga, apakah saudara melibatkan anggota keluarga atau hanya diri saudara sendiri jangan-jangan yang menerapkan kedisiplinan rohani dan juga kesehatan? Pertanyaannya, bagaimana cara saudara untuk melibatkan mereka jika saudara melibatkan mereka? Selamat memaknai kedisiplinan rohani. Biarlah Tuhan menuntun kita agar kita juga bisa seperti Ignatius dari Loyola. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Amin. Mari saudara-saudara, pada saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Pokok doa akan ditampilkan dan kita bersama-sama bisa berdoa, dan saudara bisa berdoa di rumah. Mari kita berdoa. Saat ini mari kita berdoa agar kita sungguh-sungguh dapat menerapkan disiplin rohani bersama keluarga kita kepada Kristus. Kita juga berdoa bagi mereka yang pasca kehilangan pekerjaan, agar diberikan semangat untuk terus bangkit dan berusaha dan memiliki kreativitas dalam melanjutkan kehidupannya. Berdoa bagi saudara-saudari yang ditinggalkan kerabat, yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga, agar terus diberikan kesabaran dan penghiburan oleh Tuhan. Berdoa bagi mereka yang sedang dirawat karena sakit penyakit, agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan keteguhan hati untuk terus mengandalkannya. Kita juga berdoa agar para medis, pemerintah, dan semua yang bekerja keras untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan dilindungi oleh Tuhan.
Dan kita juga berdoa agar pekan Pentakosta yang sedang berlangsung ini dapat kita memaknainya dengan penuh kesungguhan. Dan kita berdoa agar gereja kita supaya terus melaksanakan tugas dan panggilannya di tengah-tengah dunia, walaupun di dalam situasi pandemi COVID-19. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar apa yang menjadi seruan hati dan pikiran kami. Dalam nama-Mu Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita menutup doa ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang sangat berharga, di mana kami telah belajar dari salah satu anak-Mu, yaitu Ignatius dari Loyola. Bimbinglah kami agar kami dapat dengan setia melakukan kedisiplinan rohani dengan berdoa, merenungkan sabda Tuhan, taat dan melakukan kebaikan dan berbagi. Agar kami ketika begitu dapat tetap kudus dan berdiri teguh di dalam segala situasi, secara khusus di masa pandemi ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.